Tiga suara yang dicintai oleh Allah. Ada tiga suara yang dicintai oleh Allah. Yang pertama sautud dik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Faslun, kita membahas tentang nasihatnya Al-Imam Al-Ghazali sampai ke nasihat tentang keutamaan ibadah di malam hari atau qiyamul lail. Fadlu qiyamul lail, ya. Keutamaan qiyamul lail. Dikatakan ayyuhal walad, wahai seorang anak, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini Quran ya sebenarnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan daripada malam itu, maksudnya sebagian ya, di sebagian malam hendaklah bertahajud engkau, bertahajud ya, sebagai sunnah bagi engkau. Pada sebagian malam maksudnya bertahajudlah, sholatlah gitu ya, sholatlah tahajud sebagai ibadah sunnah untuk engkau. Ayat ini adalah amrun, mengandung perintah, tapi perintah sunnah ya, perintah sunnah. Kalau perintah wajib itu sudah tidak bisa digugat, yaitu sholat 5 waktu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kemudian di waktu sahur mereka, ini ayat ya, wabil ashari hum yastaghfirun, dan ayat wabil ashar, dan di waktu sahur yastaghfiruna, mereka yastaghfirun, meminta ampun kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka meminta ampun pada Allah. Ini adalah syukur wal mustaghfiruna bil ashar, dan ayat yang berbunyi orang-orang yang meminta ampun, mustaghfirun. Wal mustaghfiruna bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun bil ashari di waktu sahur. Ini adalah zikrun. Maksudnya menjelaskan tentang zikir gitu ya. Dan walhasil semuanya ini menunjukkan keutamaan dan perintah untuk bangun malam gitu maksudnya. Kemudian kalau Rasulullah SAW salah satu aswatin yuhibbuha Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda, suara yang dicintai oleh Allah. Yang pertama sautud dik, suara ayam. Suara ayam. Ya, suara ayam. Kenapa kok suara ayam ini dicintai oleh Allah? Karena umumnya ayam yang biasa bersuara itu kan biasanya ayam melaki kan, berkokok, ayam kokok. Biasanya mereka ini suaranya itu biasanya malam hari. Kalau siang hari jarang, ya 1-2. Tapi kalau sudah malam hari itu terlebih sudah sepertiga malam
mulai jam 2, jam setengah 2, jam 3 menjelang fajar hampir subuh itu mereka kompak. Oh ya, kompak. Coba sekarang, hatta ente di kampung-kampung kalau kayak gini nih, banyak ayam, nggak ada yang ngokok-ngokok, apa kukuruyuk ya, berbunyi kukuruyuk tuh nggak ada. Ya kalau kokok-kokok ada, itu kokok-kokok saking lapar dia, mungkin nemu makanan apa tadi, manggil anak-anaknya kok gitu. Tapi kalau apa berkukuruyuk itu nggak ada. Pagi, apalagi pagi ya, mereka kenyang kabeh meneng kabeh ayam. Ya. Lah mereka ini biasanya suara itu mesti lantangnya tuh di malam hari. Jam 1 ya kurang lebih jam setengah 2 lah. Biasanya 3 kali. Ya, 3 kali bersuara. Terakhir kalau sudah menjelang adzan subuh, rame sudah, kuruyuk semuanya kukuruyuk. Ya. Untuk apa itu mereka ayam-ayam mereka ini untuk membangunkan hamba-hamba Allah itu yang untuk supaya beribadah pada Allah. Ya. Maka nanti ada di bawah itu ya, ada berapa suara itu. Ya. Makanya ayam itu apa suara ayam ini dicintai oleh Allah. Dan dikatakan dalam suatu riwayat ayam-ayam yang di dunia ini sebenarnya ada yang ngontak. Jadi Allah pernah kata apa di satu riwayat Nabi itu pernah ketika Isra Mi'raj Nabi melihat ayam di atasnya arsy gitu ya. Ada ayam putih raksasa besar gitu ya, bukan kecil. Lah, ayam putih ini berbunyi ketika di malam hari. Ketika ayam putih yang ada di atas arsy itu berbunyi, maka semua ayam di dunia mesti ikut berbunyi. Walaupun tidur. Coba ente kalau perhatikan malam hari telepon ayam, mesti mereka tidur ayam itu. Ya. Mau moro tangi, ngepaskan apa namanya? Sayapnya langsung bunyi kukuruyuk. Setelah itu tidur lagi, ndak mencolot cari makan ndak ya, karena memang ada yang kontak dari atas ayam tadi. Kontak pertama, nanti kontak kedua kurang lebih jam 2:30 atau mungkin gitu. Jadi di atas bunyi, di bawah bunyi juga, nah gitu. Dan Nabi juga suka kepada ayam putih. Sunnah ya, ngingu ayam putih itu sunnah sebenarnya. Putih. Dikatakan ada dalam sebuah kitab dijakan kata Nabi, Nabi cinta ayam putih karena Jibril mencintai ayam putih. Dan ayam putih ini kalau diingu maka akan orang yang ngingu ini dan 40 rumah di sampingnya, 40 rumah seluruh semua jarak ya, kanan kiri samping kanannya nih ya, samping sisinya itu 40 rumah dijaga dari sihir. Nah, kalau dia mau orang yang keutamaan orang yang mengingu ayam putih ya, maka kalau punya ayam putih ya cok ditolak apa ya gitu ya, kudu diingu satu. Ini itu karena kecintaan Nabi. Kemudian wasautur rajul alladzi yaqra'ul Qur'an, dan suaranya orang laki yang baca Al-Qur'an. Aneh. Orang yang suka baca Al-Qur'an suaranya ini dicintai oleh Allah. Dan orang baca Qur'an itu seperti orang yang mukalamah berbicara dengan Allah. Nah kita seperti yang kita sering sebutkan, kalau bisa Quran itu harus jadi wirid kita tiap hari ya.
pribadi. Terserah mau sebulan sekali hatam atau 10 hari hatam. Kalau 10 hari hatam berarti sehari 3 juz. Itu cuma memerlukan 1 jam atau 1 jam setengah untuk baca. Ya. Dan orang yang ahli Quran itu bakal mulia, apalagi orang-orang Muslim yang awam ini mesti Quran nanti yang dianukan. Kita kalau ahli Quran nanti kita kalau di masyarakat mesti dimuliakan oleh mereka. Minimal diundang lah untuk hataman. Ya kan mulia kan? Ya. Terus yang ketiga sautul mustakfirina fil ashar, ini agak sulit juga kalau yang ini. Kalau Quran bisa diusahakan gampang. Ya. Dan suaranya orang-orang yang meminta ampun bil ashari di waktu sahur. Ya, di sepertiga malam. Tiga suara ini adalah suara yang dicintai oleh Allah. Qala Sufyan Ats-Tsauri, ini seorang tokoh sufi mengatakan rahimahullah, innallaha ta'ala khalaqa rihan, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan angin, tahabu waqtal ashar, yang berhembus di waktu sahur, di sepertiga malam. Yang berhembus angin ini di sepertiga malam. Dan anginnya tidak harus besar ya, pokoknya angin. Maka biasanya sepertiga malam ini mesti waktunya waktu agak dingin, mesti asrap, itu angin itu. Ya. Allah menciptakan angin berhembus di waktu sahur. Angin ini tahmilul adkar wal istighfar, membawa zikir-zikir wal istighfar. Ibarat kalau ada orang zikirnya ini kayak kayak kertas dibawa angin gitu ya, terbang sudah. Dibawa oleh hembusan angin tersebut, zikir dan istighfar tersebut dibawa oleh hembusan angin, dibawa kemana? Ilal malikil jabbar, kepada Allah, zat yang malik, yang maha merajai, jalil maha tinggi, jabbar yang maha perkasa. Artinya dibawa menghadap kepada Allah. Maka kalau kita berzikir di malam hari, maka zikir ini lepas dari mulut kita langsung ke bawah angin, gitu ya. Ke bawah angin langsung disampaikan kepada Allah oleh si angin tersebut. Sebenarnya ini walaupun nggak ada angin tetap sampai, cuma ini untuk masyhadnya itu biar tambah gitu ya. Bayangkan kalau kita mengeluarkan sesuatu langsung ke bawah angin, kan kayak seperti apa gitu aja. Kemudian waqala aidan, dan berkata juga beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ini bukan hadis ya, ini asar. Idza kana awwalul laili yunadi munadi min tahtal arsy. Idza kana awwalul lail, apabila kana awwalul lail, ya, sudah di pertengahan di awal malam, yunadi munadin min tahtal arsy. Ya. Memanggil munadin, juru pemanggil, min tahtal arsy, dari bawah arsy. Ala liyakumil abidun, ala ingat bangunlah orang-orang yang ahli ibadah. Fayakumuna wa yusalluna masyaallah. Karena di awal hari, di awal malam ya, mungkin maghrib, isya, ini juru pemanggil dari bawah langit memanggil, perintah dari Allah untuk memerintahkan orang-orang yang ahli ibadah untuk beribadah. Maka mereka berbondong-bondong banyak. Nah, coba kalau kita lihat di di masjid-masjid maghrib, isya itu banyak. Walaupun maghrib ini lebih banyak daripada isya biasanya. Nah, banyak mereka. Nah, ini semata-mata untuk menunaikan ini perintah Allah ini yang melalui juru pemanggil. Banyak. Kemudian nanti ketika sudah di tengah malam dipanggil lagi. Ya, di sini fayakumuna wa yusalluna masyaallah. Mereka bangkit yakumuna
Fa yusalluna, mereka sholat, masya Allah banyak sekali. Nah, ya, di masjid-masjid, di musola, maghrib, isya. Summa yunadi munadin fi syadril lail. Nah, kemudian kemudian dipanggil lagi ketika sudah di pertengahan malam. Summa yunadi munadin, memanggil munadin, juru pemanggil fi syadril laili, di pertengahan malam. Ala liyaqumil qanitun, bangunlah, hendaklah bangun gitu ya, hendaklah bangun orang-orang yang al-qanitun. Al-qanit itu orang yang tunduk kepada Allah atau orang yang istiqomah dalam beribadah. Di sini al-qanitun itu dimaknai la'al makna al-muwadzibuna ala ta'ah, orang yang melazimi taat kepada Allah, atau orang yang ahli ibadah, nanti ya, orang-orang yang ahli ibadah, mereka ketika sudah ada panggilan di tengah malam mereka bangun. Wa yusalluna ila sahar, dan mereka sholat sampai di waktu sahar, sampai waktu sahar. Fa idza kana sahar, ketika sudah di waktu sahur, yunadi munadin, memanggil munadin, juru pemanggil dari bawah min tahtil ars, yang ada di bawahnya ars, mengatakan ala liyakumil mustaghfirun, ingat bangunlah wahai orang-orang yang al mustaghfirun, orang-orang yang meminta ampun, orang-orang yang ingin meminta ampun pada Allah, bangunlah sekarang, gitu ya. Jadi kalau orang yang fokus untuk ibadah pada Allah, bangun tengah malam. Kalau ingin meminta ampun, diampuni dosanya, bangunlah bangunlah di ini, bangunlah sekarang. Ini di waktu sahur, idakan waktu sahur. Ala liyakumul mustaghfirun fayakumuna wa istaghfirun, maka mereka bangun dan beristighfar pada Allah. Was-sahar, kemudian afdalus saati jawful lailil akhir. Betul ya ini ya? Oh, sama dia. Afdalus saat jawful lailil akhir, paling utamanya waktu itu adalah jawful lail, tengah malam yang terakhir, jawf ya, di tengah malam yang akhir ya, maksudnya antara jam 2, jam 3 sampai subuh, itu malam yang utama ya. Jadi lebih utama daripada tengah malam, karena kalau orang tengah malam biasanya kadang-kadang banyak tidak kuat, gagal ketika sudah hampir subuh, mereka langsung banyak yang ketiduran kadang-kadang. Tapi kalau dia mau sampai lanjut waktu sepertiga malam, tambah afdal ya. Jadi orang bangun tengah malam, setelah tidur bangun tengah malam, kemudian dia langsung lanjut sampai waktu sahar, tambah afdal lagi. Lebih afdal ini daripada yang hanya waktu sahar saja kan ya, gitu. Jadi kadang-kadang gitu. Jadi kalau waktu tengah malam dia bangun, biasanya kadang-kadang kalau dia tidak kuat itu mesti ketiduran. Ya. Kadang-kadang adzan itu, adzan Muhammadiyah kalau di sini ya. Wis ngantuk luar biasa udah. Kadang-kadang senden keturun, baru nanti adzan subuh baru bangun lagi. Tetap dia mendapat keutamaan, cuma waktu yang paling utama dia lewatkan karena tidur tadi. Jadi kalau bisa ya semuanya sampai tengah malam, tapi kalau kuat, tapi kalau tidak kuat ya pilih waktu yang sepertiga malam
Ya, jauful akhir. Jauful lail akhir itu yang paling utama, gitu ya. Kemudian berikutnya faida tala al-fajru yunadi munadin. Kemudian kalau sudah muncul fajar, fayunadi yunadin, maka memanggil. Apa yunadi munadin, memanggil. Munadin juru pemanggil. Apa katanya? Liyakumil ghafilun. Bangunlah wahai orang-orang yang ghafil, lalai. Maka berarti orang dari sini ya, dari apa, fayukumuna, maka mereka bangun min furushim, dari kasur-kasur mereka, kal mauta nasyaru min kuburhim, seperti orang meninggal yang bangkit dari kuburan mereka. Banyak kalau ini ya. Nah, kita ini yang mana ini ya? Orang-orang yang abidun, apakah al-mustaghfirun, apakah al-ghafilun? Ya. Ya, kita ini jadi padahal fajar ini subuh, ya kan ya, bukan waktu duha. Ya. Jadi kita enggak telat subuh, waktu adzan ya. Kan adzan kan berarti sudah fajar kan, sudah tol al-fajr kan, tol al-fajru, sudah muncul fajar itu. Berarti sudah waktu subuh. Jadi bangun di waktu subuh adzan itu kalau menurut di sini itu termasuk bukan golongan orang istimewa, enggak. Bagi kita kan istimewa kan, alhamdulillah kita enggak telat subuh, saya awal waktu. Terus tanya ini kapan? Adzan subuh. Ya. Itu kita masih bersyukur kepada Allah, bangga alhamdulillah. Padahal menurut orang-orang as-sufi ya gitu ya, mereka ini enggak mengatakan kecuali ada dalilnya gitu ya. Padahal bangun gitu ya, bangun di waktu fajar ini adalah tingkatannya al-ghafilun ya. Mestinya bukan kebanggaan ya. Orang-orang yang dekat dengan Allah, para aulia, kalau bangunnya ini di waktu subuh, tidak telat fajar, waktu fajar, mereka tangisi ya, tangisi mereka. Apalagi waktunya di waktu duha, waduh, bukan nangis, bisa semaput mereka ya. Nah, kita ya di waktu duha ini biasa kalau libur ya. Waktu duha ini biasa, dendam mana, mumpung di rumah. Di pondok enggak bisa, ini di pondok di opera minimal adzan subuh tetap di opera ya. Jadi jam 3 ini masih golongan al-mustaghfirun ya. Kalau sudah adzan subuh makanya ya, ini perhatikan ini ya. Jadi kita tinggal milih, tinggal introspeksi diri. Kita golongan yang mana? Ya, makanya juga yang tadi yang kita bahas masalah sautud dik, ada riwayat juga yang mengatakan bahwa biasanya ya suara suara ayam itu biasanya kalau di kampung itu bertahap, paling 3 kali kayaknya, karena jam 1 jam 2 itu sudah jam setengah 2 itu sudah bunyi, setelah bunyi serempak sepi lagi, nanti jam 3 baru muncul lagi bunyi serempak lagi, baru nanti kalau sudah kalau sudah tarhem, sudah hampir tarhem itu baru
juga serempak lagi, setelah sudah habis sudah. Adzan subuh wis mencolot kabeh kemana? Ke latar, kok gitu sudah ndak bunyi lagi, cari makan. Ya. Kenapa? Kok seperti ya katanya kalau jadi yang dibangunin ini oleh ayam ini beda-beda. Ada orang-orang al-muqarrabin, gitu ya. Ada orang-orang yang tadi orang-orang abror, beda. Kemudian ada orang-orang gofil termasuk kita ini. Ya ini yang apa tadi? Yang biasanya bangunnya waktu fajar ya kita ini. Jadi yang pertama, kruyuk pertama mereka membangunkan orang-orang yang muqarrabin. Ya, orang-orang muqarrab, orang yang dekat dengan Allah. Kemudian kruyuk yang kedua membangunkan orang-orang yang abrorin, orang baik. Muqarrab sama orang baik itu beda. Lebih tinggi derajatnya orang yang muqarrabin. Oh ya. Orang baik belum tentu dia di muqarrabin, tapi kalau orang muqarrabin pasti baik. Oh ya. Nah, gitu. Jadi kalau makomnya orang-orang muqarrabin mesti bangunnya itu jam 1, jam 2 ya. Jam 3 ini sudah golongan-golongan al-abror, orang-orang baik, termasuk al-mustaghfirin, ini orang-orang baik. Nah, baru kalau sudah tingkatan ketiga ini sudah golongan al-ghafilin. Ya. Maka banyak untuk yang golongan ini fayaqumuna min furushihim kal mauta nasharu min quburihim. Mereka bangun dari kasur-kasur mereka seperti orang mati yang bangkit dari kuburan-kuburan mereka. Yang bangun ketika fajar ya. Yang tidak bangun, wah ini sudah bukan mati lagi, entek sudah berarti ya. Wis binasa udah dia ya. Ini bangun masih enak bangun. Ini sudah tidak bangun lagi sampai duha, binasa udah. Ya, maka hati-hati kita. Nah, ini jadi introspeksi diri kita sendiri. Ya. Lagian juga kalau orang itu bangunnya sudah melewati subuh, itu berarti dia ini saat itu sedang dikencingi oleh setan katanya. Ya dalam satu riwayat. Jadi orang itu kalau adzan subuh tidak bangun maka dia berarti dikencingi setan. Ya. Makanya orang kalau sudah melewati subuh tidak bangun mesti bangunnya tidak enak sudah. Apa namanya? Pokoknya hidupnya tidak enak sudah, enggak nyaman sama sekali, enggak seger. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia ada kencingnya setan di kupingnya dia, di telinganya. Ya, ya kayak apa kencingnya, cuma ini maknawi ya. Tapi yang jelas seperti itu. Kita bakal beda bangun sebelum subuh dengan bangun setelah subuh itu beda. Rasanya beda. Lebih nyaman ketika bangun sebelum subuh. Apalagi dia qiyamul lail, paginya tambah seger. Walaupun kelihatannya ketika subuh dia rotok ngantuk, tapi setelah subuh matahari terbit seger lagi. Efek dari bangun malam tadi. Tapi kalau bangunnya jam 7 wis afan ya, wis keteken ya, wis ngoco kaya wong wis kaya bukan manusia ini gitu ya. Wis lemes kabeh, ungkep ya ambek kemul. Ya wis beleken kabeh, wis ndak enak, ndak nyaman. Ya. Hatta bikin mandi pun enggak sesegar ketika dia mandi di waktu sahar. Bisa dicek. Ente enggak tuh mandi kan waktu sahar? Jarang ya. Yang enggak bisa merasakan. Ada mengatakan, ini juga kayaknya ada yang membuktikan juga, ada orang jamaah pengajian sini juga, dia umurnya sudah hampir 100 tahun. Karena dia punya ayah itu umurnya kurang lebih 125 tahun baru meninggal ayahnya. Jamaah sini, ada jamaah sini, orang Baran sana. Jadi hampir 100, jadi 90 lebih. Sekarang ini dia baru orangnya enggak rotok sakit-sakitan. Tapi dari awal dia semangat orangnya, seger orangnya. Kayak umur 60, 70. Dia ngomong resepnya gampang cung. Mandio di tengah malam
pokoknya bukan tengah malam, ya enggak boleh tengah malam, apa di bawah jam 12. Mandio dengan air dingin yang asli dari apa namanya? Kalau pet itu berarti ya, kayak sini kan ada apa? Shower kan, yang dari shower itu di atas. Itu yang katanya menyebabkan awet. Tapi padahal sebagian orang mengatakan justru kalau pengen awet itu sering mandi air hangat. Padahal itu yang bukan. Yang betul itu mandi air dingin. Ya, mandi air dingin. Terlebih di waktu sehari itu menyebabkan awet muda katanya. Ya, semuanya ya, semua organ tubuh ini bakal awet muda. Segar juga. Ya, pagi sudah enak, sudah nanti menikmati suasana pagi bakal enak, segar, nyaman. Tapi tadi tuh kalau kita ya gak mandi, bangunnya jam 7, wah itu sudah sehari itu kok tentang apa gitu ya. Semangat ngopi kok gak enak, gak nyaman. Kayak kopi kok ya ngopi cuma rasa motone kok tetap belen kok ya, gitu ya. Kayak abu kabeh. Kenapa tadi tuh? Efek melewati subuh ketika dia bangunnya. Nah, ini ya. Kemudian ayyuhal walad, wahai seorang anak. Ruya diriwayatkan fi wasaya Luqmanul Hakim, di dalam wasiatnya Luqman Al-Hakim. Ini zaman Bani Israel ya, zaman dulu. Beliau ini bukan nabi tapi seorang yang soleh dan diceritakan, diabadikan dalam Al-Quran. Mengatakan kepada ibnihi, anaknya, annahu qala, di sejujurnya dia berkata, ya bunayya addik aqyasu minka. Ini katanya. Wahai anakku, addik ayam ya. Ayam itu aqyas ya. Lebih apa namanya? Lebih cerdas minka dari engkau. Kenapa? Yunadi, ayam itu ayam itu manggil. Kukuruyu gitu ya, jam 2 itu aslinya manggil. Bangun itu. Cuma kita enggak tahu bahasanya. Ayo bangun. Wa anta naim. Kau sedang dalam tidur. Mereka kan pinteran ayam. Ya. Wa anta naim. Ya bunayya addik aqyas minka yunadi wa anta naim. Wahai anakku, ayam itu lebih cerdas daripada engkau. Kenapa? Dia manggil di malam hari untuk ibadah, tapi engkau sedang dalam keadaan tidur. Berarti lebih hebat ayam. Ya. Laqad ahsana man qala syi'run man qala syi'run laqad hatafat fi junahil laili hamamah.